Saling tuding kini mewarnai proses menuju Pilpres 2024. Terpantau dua kubu saling tuding, saling berbalas pernyataan di media mengenai isu kecurangan dalam pemilu mendatang. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan, potensi kecurangan dalam Pilpres 2024 sudah bisa terlihat secara kasat mata atau bisa dilihat secara jelas. Dalam konteks ini, kita bicara mengenai beberapa tahapan. Pilpres ya, pemilihan, kemudian pemilihan itu sendiri, D-Day, pemilihan dan pasca pemilihan. Nah, di sini banyak sekali potensi-potensi kecurangan yang terjadi. Todung mencontohkan dua wakil menteri di kubu Prabowo dengan Gibran yang dikatakannya telah melakukan pelanggaran. Dua wamen yang dimaksud adalah Wamen Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Desa Wamendes Pak Iman Raharjo. Selain itu, Todung juga mempersoalkan pencopotan baliho Ganjar dan Mahfud. Hal itulah yang membuatnya merasa kecurangan pemilu 2024 sudah dilakukan secara kasat mata. Kemudian, Todung mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah memberikan gestur yang baik untuk membuktikan dirinya netral di pemilu 2024. Salah satunya adalah momen ketika Jokowi mengundang 3 capres ke istana. Lalu, juru bicara TPN Ganjar dan Mahfud, Aiman Wicaksono, menyebut adanya dugaan oknum polisi diperintah komandan memenangkan pasangan Prabowo dengan Gibran pada Pilpres 2024. Aiman mengatakan, pihak kepolisian diminta komandannya untuk membantu pemenangan Prabowo dengan Gibran di Pilpres 2024. Dapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, ya, yang mereka keberatan karena diminta oleh komandannya. Nggak tahu nih komandan sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya, tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi kepada saya. Seperti juga merespon itu, Cawapres Gibran Rakabuming Raka meminta untuk membuktikan saja. Menurutnya, jelang pemilu ini memang banyak isu-isu yang berkembang, mulai dari isu polisi membantu pemasangan baliho hingga isu ASN di Boyolali yang diminta untuk memilih paslon tertentu. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menyarankan kepada ASN Boyolali untuk melaporkan bila sudah ada buktinya. Dibuktikan saja, kalau ada kecurangan dibuktikan dan dilaporkan saja. Ada tudingan aparat gak netral dukung timnya Prabowo Gibran gitu mas, menanggapi hal itu untuk dilaporkan aja kalau ada bukti-bukti seperti itu. Kalau sejauh ini tim Prabowo Gibran apa juga pernah mengalami hal tersebut mas? Mungkin aparat yang tidak netral gitu juga. Sejauh ini netral. Kalau ada keanehan, kecurangan, silakan dilaporkan aja. Sementara itu, Wakil Ketua Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo dan Gibran, Habibur Rahman, lantas merespon kecurigaan pihak Ganjar dan Mahfud kepada paslon Koalisi Indonesia Maju. Habibur Rahman mengatakan dari pihak TKN Prabowo dan Gibran pun sudah menerima aduan perihal temuan indikasi pelanggaran yang merugikan mereka. Yang paling banyak sekarang ini yang viral adalah soal fakta integritas Sorong ya, yang sampai saat ini bahkan tidak dibantah secara tegas, secara faktual ya. Pak Menko Polhukam sekaligus Pak Cawapres menyatakan bukan dibantah substansinya, dibantah bahwa itu tanggal sekian Pak Ganjar belum menjadi capres definitif. Walaupun kita tahu Pak Ganjar dideklarasikan April ya. Jadi
jauh sebelumnya. Habibur Rahman kemudian mengungkit pencopotan baliho Prabowo yang terjadi di Jakarta Timur. Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua bentuk pelanggaran bisa diartikan sebagai kecurangan. Kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena Pak. Memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu atau partai tertentu atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi Pak. Jadi tidak usah takut, Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3 sangat memahami.